yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi kekacauan ketika seorang pemimpin wafat dan pemimpin ini wilayah cakupan kekuasaannya mencakup Haramain, Mekah dan Madinah, ya. Nah, jadi sebelum Al-Mahdi hadir ke dunia ini, salah satu petanda awalnya adalah matinya seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya mencakup Mekah Madinah. Kira-kira matinya pemimpin mana, Pak? Pemimpin kerajaan Arab Saudi lah, ya kan? Karena kerajaan Arab Saudi mencakup Mekah Madinah, kan? Nah, jadi kalau dia wafat lalu terjadi chaos, saat itulah Al-Mahdi akan muncul, ya. Setelah raja itu wafat, terjadi chaos, ya kan? Nah, dalam kondisi chaos itu nggak jelas, jadi vacuum of power, ada kekosongan kekuasaan di situ. Muncullah seorang laki-laki yang didatangi 313 orang-orang alim, orang-orang soleh, serentak di kota Mekah, di Ka'bah. Dan orang-orang ini nggak pakai perjanjian ngumpulnya, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita malam hari ini seperti yang terlihat di layar, umat Islam laksana buih. Dan buih itu punya 3 sifat. Pertama, tidak berbobot. Kedua, tidak berisi. Dan ketiga, tidak jelas arah, ya. Sebenarnya tema ini merupakan salah satu dari rangkaian tema yang semuanya di bawah judul Ma'rifatuz Zaman, upaya memahami kondisi zaman. Ada 8 kondisi yang kami catat berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis yang berkaitan dengan min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Jadi dalam berbagai sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi, kita jumpai ada hadis-hadis yang berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Dia terjadinya jauh sesudah Nabi dan para sahabat berlalu. Nah, saya mencatat setidak-tidaknya ada beberapa hadis yang kalau dikumpulkan ada 8 kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan karena waktu tentunya tidak mungkin saya jelaskan ke 8-8-nya seluruhnya, Pak. Maka izinkan saya memilih 1 di antara 8 poin itu, yaitu poin nomor 5, bahwa kita sekarang berada di era di mana kaum muslimin sedang dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Bagaimana bunyi nubuahnya? Bagaimana bunyi prediksi kenabiannya? Bagaimana bunyi hadisnya? Ini dia berikut ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir berbagai bangsa ghairul muslimin, selain kaum muslimin, memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok, ya. Jadi seorang sahabat mendengar hal ini, dia membayangkan kalau ada sekumpulan orang memperebutkan makanan, berarti yang memperebutkan banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Dan makanannya banyak atau sedikit? Sedikit, ya. Karenanya langsung sahabat bertanya, seorang laki-laki bertanya, wa min qillatin nahnu yawma'idh, apakah kami umat Islam waktu itu berjumlah sedikit, ya. Ternyata di luar dugaan Nabi menjawab sebaliknya. Nabi bersabda, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian umat Islam pada masa itu berjumlah sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Hanya saja kalian pada masa itu laksana buih di genangan air, ya.
Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, nubuah Nabi Muhammad SAW di atas jelas tampak kebenarannya pada masa kita dewasa ini. Berbagai bangsa ghairul muslimin dewasa ini secara agresif dan tanpa ragu mengeksploitasi negeri-negeri kaum muslimin. Bukan saja sumber daya alam negeri-negeri itu, melainkan sumber daya manusia negeri-negeri Islam itu dieksploitasi. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju? Ya. Saya ingat dulu pernah diundang ke Newmont, Pak. Tahu Newmont? Di sana ada proyek penambangan apa, Pak? Penambangan emas, ya. Ya. Jadi saya diundang untuk berceramah di sana beberapa hari. Hari terakhir ketika sudah selesai rangkaian dakwah, saya diajak untuk meninjau situs tambang itu. Ternyata saya melihat sebuah lubang dalam sekali, kayak kawah gunung begitu. Dan kemudian ada jalur truk bisa melingkar turun ke bawah dan sebagian naik ke atas. Terus bergantian. Ada truk yang turun, ada truk yang naik. Sampai di bawah, kemudian dengan apa namanya itu? Eskavator, ya. Diambil tanahnya, ditaruh di dalam bak truk itu. Dan truknya bukan truk biasa, Pak. Truk yang ukurannya rodanya saja lebih tinggi dari kita. Jadi besar sekali truknya. Nah, itu langsung mengangkut sejumlah tanah dari wilayah itu, satu bak truk itu, Pak. Dan itu jumlah truknya ratusan sehari, Pak. Terus kemudian yang menjelaskan kepada saya mengatakan, Pak Ustadz, ini tanah ini setelah diambil, ini tidak kemudian diolah di sebuah pabrik dekat sini, tidak, tapi langsung dikirim ke luar negeri, Pak. Langsung ke luar negeri. Di sana, di pabrik di sana, entah di Jepang, entah di Amerika, entah di Eropa, itu diolah. Terus mereka ambil apa-apa kekayaan alam yang ada pada kita, dan mereka cuma kirim laporan ke Indonesia. Apa-apa saja yang mereka ambil. Itu pun tidak ada kepastian apakah laporan dengan realitasnya sama. Misalnya tadi Bapak bilang itu tambang emas, ya Pak, ya. Apa benar hanya emas yang ada di situ? Jangan-jangan ada nikel, jangan-jangan ada uranium, ya. Zat-zat yang pada dasarnya nilainya tinggi sekali, tapi umat Islam di negeri ini tidak merasakan, ya, maslahatnya, manfaatnya. Jadi dieksploitasi, Pak. Begitu juga dengan sumber daya manusia negeri-negeri Islam hari ini sedang dieksploitasi. Dan yang mengeksploitasi itu aneka pihak, ya. Makanya sekarang ini umat Islam menjadi aneh, Pak. Ada yang mengaku dirinya muslim moderat, ada yang mengaku dirinya muslim toleran, ada yang mengaku dirinya muslim nusantara, ya. Ikan aneh, Pak. Sebenarnya semuanya muslim, tetapi masing-masing merasa tidak cukup hanya mengaku muslim, perlu dikasih tambahan sebutan, ya. Ada muslim fundamentalis, begitu. Padahal tidak ada ayatnya. Allah menyuruh kita mengaku muslim plus, tidak ada. Yang ada adalah ayat yang berbunyi wa qul syahadu bi annana muslimun, dan katakanlah, saksikanlah kami ini kaum muslim. Sudah selesai. Karena mengaku muslim itu sudah mencerminkan identitas yang paling pokok, yaitu keterkaitan intima, komitmen dengan al-Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi dan terus berlangsung hingga saat ini dan entah sampai kapan? Wallahu a'lam bissawab. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kualitas umat Islam di masa kini tidak mencerminkan kuantitasnya, ya. Contoh,
Negeri kita ini penduduknya seluruhnya sebut saja sekarang 280 juta, Pak, sebut saja. Dan musliminnya sebut saja 250 juta, sebut saja ya. 30 juta itu macam-macam agama selain Islam. Nah, yang 250 juta muslim ini, Pak, jumlahnya 250 juta, tapi kualitasnya seolah-olah hanya 30 juta. Jangan-jangan hanya 25 juta. Jangan-jangan hanya 20 juta. Jangan-jangan hanya 5 juta. Padahal jumlah keseluruhannya 250 juta. Nabi Muhammad SAW melukiskannya sebagai laksana buih di genangan air. Jadi sekalipun jumlahnya mayoritas, namun mutunya bak minoritas. Begitu. Kata orang Arab, wujudihi ka'adamihi. Hadirnya seperti absennya. Itu. Hadir sih hadir, tapi absen. Kan mestinya kalau hadir terasa dampaknya. Tapi ini hadir tapi nggak terasa dampaknya. Berarti hadir tapi tidak hadir. Ya. Ini kita mentertawakan diri sendiri, Pak. Ya. Dan ini kadang-kadang perlu, Pak, supaya kita menyadari betapa kondisi kita memang sangat memprihatinkan. Nah, sekarang kita kembali kepada perumpamaan yang Nabi kemukakan, laksana buih di genangan air. Bagaimana sih tabiat buih? Kalau kita pergi ke tepi pantai, kita lihat ombak berdebur. Begitu dia jatuh, Pak, begitu ya, muncullah warna putih, Pak. Dan warna itu indah sekali, kelihatan ya, itu namanya buih. Lalu kita coba kita ambil, kita masukkan dalam genggaman tangan kita. Lalu kita remas tangan kita sampai mengepal. Ada isinya, Pak, buih itu? Tidak ada isinya. Tidak berisi. Lalu berat tidak dia? Tidak berat, tidak berbobot, ringan, ya. Dan yang ketiga, buih itu akan bergerak mengikuti arus air. Kalau airnya ke kanan, buihnya ke kanan. Kalau airnya ke kiri, buihnya ke kiri. Ya. Jadi buih itu tidak punya kemampuan menentukan arah sendiri. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa solusi agar kualitas umat Islam dapat menjadi berbobot, berisi dan terarah? Ya. Ini kan masalahnya. Kalaulah kita semua rame-rame menyadari bahwa kita di mata Allah sekarang ini seperti buih, yang berarti tidak berbobot, tidak berisi, tidak terarah, ya mari kita ganti situasi ini menjadi pribadi-pribadi muslim yang berbobot, yang berisi, dan punya kejelasan arah. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, saya tidak jarang mendapati dalam majelis seperti ini, ketika nanti ada kesempatan Q&A atau tanya jawab, ya, itu ada saja penanya memulai pertanyaannya dengan kata-kata sebagai berikut. Mungkin Bapak Ibu sering dengar juga, Pak Ustadz, kita ini kan orang awam, bagaimana kalau begini menghadapinya bagaimana? Nah, ini kata-kata kita ini kan orang awam, gitu. Sering nggak dengar pertanyaan itu, Pak? Sering ya? Saya itu selalu heran, Pak, karena orang yang bertanya seperti itu, saya hadir di dalam suatu masjid ketika majelis di tahun 2005 misalnya. Tahun 2010 saya datang ke masjid itu, orang yang sama mengawali kalimatnya dengan kalimat tadi lagi. Kita ini kan orang awam. Pertanyaannya, kok senang jadi orang awam, nggak pengen pensiun jadi orang awam? Kapan mau pensiun jadi orang awam, ya kan? Itu. Kenapa mesti bangga jadi orang awam? Nah, berarti kuncinya, mari kita rame-rame meninggalkan status sebagai orang awam. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Para sahabat itu Masya Allah Ta'ala, kalau kita pelajari riwayat hidup masing-masing satu persatu, Pak, kebanyakan mereka asalnya itu orang-orang yang jauh dari Islam, Pak. Tapi begitu mereka dapat hidayah, mereka berusaha melakukan akselerasi pemindahan posisi dari awam menjadi seorang
muslim, kemudian menjadi mukmin, kemudian menjadi muttaqin, dan akhirnya menjadi mujahid fi sabilillah. Ya. Nah, kalau para sahabat bisa demikian, kenapa kita tidak? Ya. Nah, berarti ada program yang harus kita lakukan. Dan saya menyarankan, mengusulkan program itu terdiri dari dua. Yang pertama namanya tarbiyah syakhsiyah islamiyah. Masing-masing kita harus terlibat dalam program edukasi pribadi muslim, pembinaan pribadi muslim, pengkaderan pribadi muslim. Jadi harus ada program pengkaderan yang kita ikut di dalamnya, Pak. Dan selain itu ada program kedua namanya tarqiyah syakhsiyah islamiyah. Program elevasi pribadi muslim. Apa itu elevasi artinya? Peningkatan dari satu derajat ke derajat berikutnya. Adakah kita mengalami peningkatan? Ya. Semua muslim seharusnya demikian. Nah, jadi inilah jalan keluar dari kenyataan pahit umat Islam dewasa ini. Jika semua kita mau terlibat dalam program dua ini, tarbiyah dan tarqiyah syakhsiyah islamiyah, insyaallah ya, pelan tapi pasti umat ini akan mengalami perubahan kondisi. Umat ini tidak akan terus-menerus dijadikan laksana makanan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya, ya. Jadi setiap muslim wajib menuntut ilmu, setiap muslim wajib mengaktifkan ibadah, setiap muslim wajib menampilkan akhlak mulia, dan setiap muslim wajib mengokohkan intima'uhu bil Islam, komitmennya terhadap Islam, ya. Dan kita harus bangga, Pak, menjadikan Islam itu sebagai induk kita, rujukan kita, referensi kita. Jangan mau dibelokkan dengan referensi-referensi induk-induk yang lain, Pak. Ya. Makanya saya sering mengatakan, kalau mau teriak-teriak sesuatu yang di ujungnya dikasih kata-kata harga mati, Pak, pakailah sesuatu yang memang abadi, Pak. Jangan yang tidak abadi. Sekarang ini banyak orang teriak-teriak, harga mati. Padahal yang dia teriakkan sesuatu yang nggak abadi, Pak. Nah, yang abadi itu apa? Yang abadi bagi seorang muslim itu 4, Pak. Ya. Apa itu? Allah sebagai Rabbnya, itu abadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, itu abadi. Ya. Kemudian Islam sebagai agamanya, itu abadi. Dan Al-Quran sebagai kitabnya. Nah, ini 4 ini, kalau Anda mau teriak-teriak harga mati, sah, Pak. Ya, sah. Ya. Rabbi Allah, ya kan, harga mati. Ah, itu sah, Pak. Sampai kapanpun kita nggak mau tawar. Pokoknya Allah Rabb saya. Dini al-Islam, agamaku Islam. Harga mati, itu benar. Ya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga mati, itu benar, Pak. Sampai kapanpun kita nggak mau beralih kepada Rasul yang lain. Rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Quran kitabuna, ya, Al-Quran kitab kami, harga mati. Ah, itu benar, Pak. Dan bukti harga mati itu apa, Pak? Sampai sudah mati pun ini pertanyaannya, Pak, nggak yang lain. Ya. Semua kita kalau sudah mati, sudah masuk liang lahat, Pak, kita akan dibangkitkan lagi roh kita oleh 2 malaikat. Isya. Masya Allah. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi kita akan dibangkitkan, didudukkan oleh 2 malaikat, dan mereka akan mengajukan interogasi, Pak, interview. Isinya 4. Sebenarnya 3 isinya, cuma 3 saja. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Yang ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Nah, jika jawaban dia 1, 2, 3 benar semua, baru muncul yang keempat. Jadi kalau dia jawab man rabbuka, Rabbi Allah, Rabbku Allah,
Ditanya yang kedua, madinuka, apa agamamu? Dini al-Islam. Ditanya yang ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru muncul pertanyaan keempat, ma ilmuka? Dari mana ilmu kamu tahu itu semua? Dia jawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Qur'an, aku telah mengimaninya dan aku telah membenarkannya. Ya? Enggak ada pertanyaan lain, Pak. Nanti dari langit terdengar suara mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah membenarkan. Tiba-tiba kuburannya melebar, meluas, ya, menjadi lapang kuburannya. Tapi sebaliknya mereka-mereka yang ditanya tiga ini, Pak, nggak ada pertanyaan keempat. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabb kamu? La adri, aku nggak tahu. Ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? La adri, aku nggak tahu. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? La adri, aku nggak tahu. 1, 2, 3 nggak tahu semua. Nggak ada pertanyaan, ma ilmuka, dari mana ilmu kamu? Nggak punya ilmu orang ini. Ya. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada pertanyaannya, ma jinsiyatuka, apa kewarganegaraan kamu? Nggak ada ditanya itu, Pak. Nggak ada. Bukan harga mati itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya komitmen dengan teman-teman Asa Charity bahwa saya bicara sampai Isya saja, Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah rahimakumullah, sedikit saja menambahkan yang sudah kita bicarakan tadi. Nabi bersabda bahwa hampir-hampir berbagai bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan dalam suatu mangkok. Dan ketika sahabat bertanya apakah karena sedikitnya jumlah umat Islam, Nabi malah mengatakan, bal antum katsir walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sayl. Bahkan kalian berjumlah banyak, sangat banyak, akan tetapi laksana buih di atas genangan air, ya. Dan tadi sudah kita bicarakan, buih itu mempunyai 3 sifat. 1, tidak berbobot, ringan, tidak berisi, kosong, dan tidak jelas arahnya, ya. Nah, maka solusinya umat ini perlu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang mana Nabi berperan sebagai murabbi, menjadi pendidik, pembina bagi para sahabat, dan semua sahabat terlibat dalam program tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, pembinaan pribadi muslim dalam rangka tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, dalam rangka peningkatan kualitas pribadi muslim. Dan kita lihat hasilnya masing-masing sahabat itu istimewa, Pak. Ya, sehingga dijuluki oleh sebagian ulama, para sahabat itu seperti kawakib. Kawakib itu artinya bintang-bintang yang berkilauan di langit. Tidak tahu mana bintang yang lebih terang daripada bintang yang lainnya. Semua berkilau, ya. Dan tentunya yang paling berkilau adalah sang murabbi, sang pendidik, sang pembina, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya izinkan saya mengambil satu contoh saja dari sahabat, yaitu seorang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu an. Sahabat Rib'i bin Amir adalah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat juga yang ditugaskan Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi komandan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu komandan kaum muslimin ketika kaum muslimin akan berperang melawan Persia, Pak. Dan Persia ini bukan negara kecil di masa itu. Bahkan Persia itu salah satu negara superpower waktu itu. Di sebelah timur Jazirah Arab, sedangkan di sebelah barat Jazirah Arab superpowernya adalah Romawi. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum melakukan konflik senjata dengan Persia mengirim utusan dulu kepada Panglima
tentara Persia yang bernama Rustum. Dan Rustum ini dikenal sangat menakutkan. Tapi Rib'i bin Amir berangkat seorang diri, menunggangi kudanya menyeberangi padang pasir. Dari kejauhan dia sudah lihat ada tenda di tengah padang pasir, yang di depan pintu tenda itu digelarlah sebuah karpet permadani mewah, ya, menunjukkan bahwa di tenda itu menunggu kedatangan seorang tamu. Dan ternyata itu tendanya Panglima Persia Rustum. Maka dia pun memacu kudanya ke arah tenda itu. Tapi begitu sampai di ujung karpet, dia lihat karpetnya panjang sekali, Pak. Sehingga kalau dia turun dari kudanya, melangkahkan kakinya terlalu jauh, dia akan lelah. Padahal dia sudah lelah mengendarai kudanya sekian jauh, sekian lama. Akhirnya tanpa ragu dia naik saja dengan kuda-kudanya menginjak permadani yang mewah itu. Dan kalau seandainya memungkinkan, dia ingin masuk ke dalam tenda itu lewat pintu itu bersama dengan kudanya. Tetapi takdir Allah, pintu tendanya rendah, Pak. Sehingga dia turun dari kudanya. Begitu dia mau masuk tendanya, ternyata pintu itu dibuat rendah sekali, Pak. Sehingga mau tidak mau kalau dia masuk, dia harus membungkukkan badannya. Sehingga dalam hati Rib'i, pintar juga ini Panglima Persia ini. Belum apa-apa, aku sudah disuruh ruku di depan dia, sudah disuruh bungkuk di depan dia. Dan ini haram bagi seorang muslim membungkukkan badannya di hadapan orang lain, apalagi orang musyrik penyembah berhala api. Maka dia kelilingi tenda itu mencari pintu lain yang mungkin lebih tinggi, lebih pantas dia masuk lewat situ. Ternyata tidak ada, Pak. Memang sengaja dibuat begitu. Tapi bukan Rib'i bin Amir namanya kalau dia kemudian putus asa. Dia masuk lewat tenda itu, Pak. Dia membungkukkan badannya, Pak. Tapi dia masuknya mundur, Pak. Sehingga di dalam Panglima Persia yang sudah menanti-nanti penghormatan dari seorang prajurit muslim mendapatkan hal yang lebih pantas bagi dirinya yang selama ini menyembah selain Allah Ta'ala. Begitu sudah masuk tenda, dia saksikan pemandangan seorang laki-laki sedang berbaring di atas sofa di tengah-tengah tenda, sementara semua laki-laki yang lain berdiri tegap memegang tombak. Yakin Rib'i, inilah Rustum yang sedang berbaring ini. Tapi apa yang dia lakukan? Karena zaman itu tidak ada Facebook, Pak. Jadi orang tidak tahu wajah orang itu seperti apa, jarak jauh, ya kan? Maka dia tanya kepada orang yang berdiri terdekat dengan dia yang memegang tombak. Dia tanya, hal anta Rustum? Kamu Rustum ya? Dia jawab, la. Ditanya sebelahnya lagi, au anta Rustum? Atau barangkali kamu Rustum? La, kata yang kedua. Dia mau tanya yang ketiga yang di sebelahnya. Rustum sudah kehilangan sabar. Dia berdiri dan dia katakan, ana Rustum, madza turid ya Arab? Aku inilah Rustum, apa yang kau inginkan wahai Arab? Lalu Rib'i tersenyum. Dia bilang, rupanya saya berhadapan dengan suatu kaum, suatu bangsa yang sudah kalah sebelum berperang. Masya Allah, ya. Mantap, Pak. Dari mana Anda bisa simpulkan itu? Dari fakta ini katanya. Mana ada suatu kaum bisa mengalahkan kaum lain seandainya di antara mereka saling menyembah satu sama lain. Masya Allah. Lalu dia katakan 3 hal, Pak. Ini yang legendaris, Pak, ucapan beliau. Ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Kami umat Islam ini diutus Allah ke dunia untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, untuk hanya menghamba kepada Rabb segala hamba. Yang kedua kata dia, ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami umat Islam diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga kata dia, ibta'athanallahu linukhrijan nas min jawril adyani ila adlil islami. Kami umat Islam diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman berbagai agama menuju keadilan Islam. Selesai, dia tinggalkan tenda itu, dia pacu kudanya. Belum terlalu jauh melangkah kudanya, ada yang memanggil dia. Ternyata yang memanggil dia salah seorang pengawal Rustum. Sebentar wahai Arab, sebentar wahai Muslim, saya punya pertanyaan. Apa pertanyaanmu?
Bagaimana caranya menjadi muslim, katanya, ya kan? Siapa yang mau jadi muslim? Saya, kata dia. Sama Rib'i masih diuji juga, Pak. Dia tanya, kamu sudah minta izin sama panglima kamu mau masuk Islam? Jawab dia apa? Buat apa saya minta kepada dia izin untuk aku memasuki agama Allah, sedangkan aku lahir dari rahim ibuku pun Allah tidak minta izin ibuku untuk melahirkan aku. Masya Allah Ta'ala, tauhid sudah masuk ke dalam hatinya, Pak. Dan itu masuk hanya karena melihat penampilan seorang sahabat yang memang benar-benar sudah terbina, sudah selesai tarbiyahnya, sudah selesai tarbiyah syakhsiyah Islamiyahnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, sosok-sosok seperti inilah yang kita perlu cetak kembali di zaman kita ini, dan insya Allah itu memungkinkan, Pak, karena bahannya masih ada, softwarenya masih ada, yaitu kitabullah was sunnatin nabawiyah, insyaallah ta'ala. Demikian barangkali sebagai tambahan saja. Sebelumnya saya mohon maaf, dan di sini tampaknya sudah ada titipan doa, apa, soal-soal ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Ini yang saya jawab ya. Tapi ini banyak kali. Ini bisa-bisa sampai subuh ini saya. Waduh, nggak bisa sadis saya, nggak bisa sabar dan disiplin. Bagaimana pendapat Ustadz tentang umur umat Islam hanya sampai 1500 tahun Hijriah? Jawaban saya, wallahu a'lam bissawab. Memang ada beberapa ulama yang membuat perhitungan dan kesimpulan seperti itu. Tapi ini pendapat ulama, Pak. Nas dalil hadisnya tidak ada yang secara sharih, secara terang-terangan menyebutkan hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa memandang itu sebagai pendapat yang mutlak benarnya, Pak. Itu pendapat ulama ada 3 ulama, Pak, yang berpendapat demikian. Ya, tetapi karena itu bukan ucapan Nabi Muhammad SAW yang pasti benarnya, ya, maka kita tidak bisa memandang itu sebagai pendapat yang mutlak benarnya. Itu pendapat saja, Pak. Ya. Yang kedua, hadirnya kelompok yang mengatakan paling benar, apakah itu tanda akhir zaman dan apakah perlu diperangi? Ini kurang jelas saya maksudnya apa. Saya tidak paham ini. Kalau ada yang bisa menjelaskan, ya mungkin saya bisa lebih mengerti. Yang ketiga, bagaimana pendapat Ustadz Ihsan? Oh, ini bukan Ustadz Ihsan ini, Ustadz. Oh, bagaimana pendapat Ustadz tentang sudah hadirnya sapi merah di Israel yang kata mereka sebagai tanda Dajjal sudah hadir? Wallahu alam bisawab. Memang di dalam tradisi Bani Israel, kaum Yahudi, mereka punya katakanlah nubuah ya, prediksi kenabian, dan di antara prediksi mereka adalah kalau sudah muncul sapi merah itu pertanda Al-Masihud Dajjal, ya, pimpinan mereka sebentar lagi sudah akan segera hadir. Kita tidak bisa mengkonfirmasi itu. Ya, yang jelas memang secara kondisi zaman, Pak, kita sekarang memang sudah berada di zaman, ya, kubaili khurujud Dajjal, zaman menjelang keluarnya Dajjal. Tapi pastinya kapan kita tidak punya kepastian, dan kita tentunya tidak bisa pegang berbagai nubuah yang belum tentu asli dari Nabi Musa alaihissalam yang dimiliki oleh Bani Israel sekarang. Tidak bisa kita pegang, Pak. Ya, jadi bagi kita bukan soal apa benar atau tidak, yang penting semua kita mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan khurujud Dajjal. Dan itu berarti apa? Kita harus belajar dari hadis-hadis Nabi mengenai apa-apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Ya, sebab Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Iyakhruj wa ana fikum ana hajijukum dunahu." Bila mana Dajjal keluar dan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, cukup aku menjadi pembela kalian menghadapi Dajjal. Tapi jika Dajjal keluar, aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka masing-masing kalian harus menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Wallahu khalifati, dan Allah menjadi penggantiku bagi kalian. Artinya apa? Artinya kita sekarang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita hidup di zaman menjelang keluarnya Dajjal. Berarti masing-masing kita harus menjalin strong connection with Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hubungan koneksi kuat dengan Allah Ta'ala. Dan itu dengan apa, Pak? Dengan sarana yang disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah itu harus benar-benar kita kunyah-kunyah, Pak. Sebab inilah kunci yang disebut dengan urwatil wusqa, ya, buhul tali yang kuat yang tidak akan pernah putus-putus. Sebab kalau seorang hamba hubungannya dengan Allah itu sudah kuat, Pak,
Dajjal sekalipun tidak bisa mengganggu dia, ya. Nah, tinggal masalahnya masing-masing kita mari berlomba mengokohkan, ya, strong connection kita dengan Allah Ta'ala. Jangan biarkan wifi kita dengan Allah ini, ya, koneksinya putus-putus, Pak. Jangan, ya. Jangan pilih Telkomsel, jangan pilih First Media, ya kan. Pilihlah Kitabullah wa Sunnah, itu koneksi yang paling kuat. Tapi di samping itu Nabi juga mengajarkan kita bentuk-bentuk perlindungan diri dan keluarga dari Dajjal yang sifatnya praktis, amaliyah. Salah satunya adalah idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Jika salah seorang kalian sedang tahiyat terakhir sebelum salam kanan salam kiri, setelah selesai tasyahud, ya, mintalah perlindungan Allah dari 4 perkara dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah jahatnya fitnah al-masihud dajjal. Baru salam kanan salam kiri. Ini sunnah, Pak, perlu kita tegakkan. Bukan hanya dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah pun perlu kita tegakkan. Karena jadwal keluarnya Dajjal tampaknya sudah dekat, Pak. Yang kedua, termasuk juga yang praktis, kata Nabi, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar Dajjal sudah mendekati negerinya, kampungnya, tempat tinggalnya, kampung halamannya, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Jadi jangan sekali-kali ada di antara kita diam-diam ingin ketemu Dajjal, seolah-olah Dajjal itu selebritis, artis atau pejabat, ya kan? Sekarang kan banyak orang, Pak, kalau di tengah mal ketemu pejabat tinggi kan, oh Pak sebentar Pak, selfie begitu, ya kan? Mau selfie nanti dengan Dajjal, ya, nggak ada gunanya itu. Sebab kata Nabi, demi Allah ada seorang laki-laki yang asalnya beriman, ketika mendengar Dajjal muncul, dia mendekati ke Dajjal. Begitu sudah di depan Dajjal, dia segera bersujud di depan Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal. Ya, jadi hati-hati. Yang ketiga kata Nabi, ya, man hafidhu asyru ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Ya, barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul kahfi, niscaya dilindungi Allah dari fitnah Dajjal. Boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir, Pak. Silahkan, tapi syaratnya hafal, Pak. Jangan Anda mengandalkan tilawah. Ya, sebab nanti kalau Dajjal sudah di depan kita, kita cari Quran sulit, ya. Kita akan tergopoh-gopoh mencari Quran, ya. Sebab ahli sihir sudah di depan mata. Jadi harus hafal. Nah, yang keempat, ini yang paling berat, Pak. Berat modalnya. Kata Nabi, kalau Dajjal nanti sudah keluar, dia akan masuk ke semua negeri, semua kampung, illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. Ini 2 kota yang dilindungi para malaikat yang siap menebas leher Dajjal bila mendekat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kiat yang keempat, jika Allah izinkan Anda dilapangkan rezeki, tinggallah di Mekah atau di Madinah. Karena 2 kota suci ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tapi pada akhirnya bukan tinggal di Mekah Madinah yang menjadi kunci. Yang menjadi kunci adalah kemantapan tauhid kita, strong connection kita dengan Allah. Karena ada hadis juga menerangkan, saat Dajjal nanti muncul, dia akan berusaha masuk kota Madinah, tapi tidak bisa karena dijaga malaikat. Akhirnya dia pergi keluar kota Madinah ke suatu tempat, di mana di tempat itu ada bukit bergaram. Lalu dia hentakkan kakinya 3 kali di bukit itu, menyebabkan kota Madinah mengalami getaran gempa 3 kali. Akibat dari getaran gempa 3 kali itu, keluarlah semua laki-laki perempuan munafik, laki-laki perempuan fasik dari kota Madinah, seperti dirayu-rayu untuk keluar oleh Dajjal, dan mereka datang kepada Dajjal, ya. Nah, kata Nabi, itu yaumul khalas, hari pembersihan kota Madinah. Jadi percuma sudah tinggal di Madinah, tapi karena tidak menjaga iman, tidak menjaga kebersihan hati, tauhid tidak dijaga, akhirnya malah dia menyambut panggilan, rayuan, pesona Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sudah ya. Dewasa ini para penguasa dunia, Pak, yang biasa diistilahkan dengan elit global, Pak. Dan mereka ini orang-orang kafir dan biasanya orang Yahudi, Pak. Dan ini bencinya luar biasa sama kita umat Islam. Jadi mereka itu menggunakan teknologi canggih untuk membuat macam-macam hal, Pak.
Dan salah satunya konon kabarnya, kita tidak punya kepastian, tapi kita punya informasi dugaan bahwa mereka sudah sampai ke tingkat bisa bikin senjata merekayasa bencana alam, begitu. Dan sampai ke tingkat bencana alamnya berupa gempa. Jadi istilahnya ada natural earthquake, ada man-made earthquake. Ya, jadi ada gempa natural bikinan Allah Ta'ala murni, dan ada gempa yang bikinan manusia. Ya tentunya tetap di bawah izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan ya macet itu senjatanya. Gitu. Tapi sebagai wawasan pemahaman kita perlu paham itu, Pak. Karena apa? Pihak yang menguasai dunia sekarang memang akan menggunakan apapun yang bisa mereka gunakan untuk menunjukkan kedikdayaannya, Pak. Ya. Dan karenanya saya sering mengatakan bahwa kita sekarang ini menghadapi tatanan dunia yang lebih pantas dijuluki sistem Dajjal. Ya. Dajjalnya belum keluar, tapi tatanan dunianya sudah berkarakteristik seperti Dajjal. Ya. Dan apa itu karakteristik Dajjal? Dajjal itu berkarakter kalau nanti dia muncul, datang ke suatu negeri, dia akan menyatakan di hadapan kaum di negeri itu, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya. Dan jika kaum itu mengakui dia sebagai Rabb, apa yang terjadi? Dajjal kasih surga sama mereka. Dajjal senang sama mereka. Dajjal tunjuk langit, hai langit turunkan hujan. Turun hujan dengan izin Allah. Dajjal tunjuk ke bumi mengatakan, hai bumi keluarkan tetumbuhanmu. Keluar tetumbuhannya. Sehingga kaum musyrik ini, hewan ternaknya menjadi gemuk dan banyak susunya. Dikasih surga sama Dajjal. Tapi sebaliknya kalau dia datang ke satu kaum, dan kaum ini orang-orang beriman dan istiqamah dalam imannya, Dajjal menyatakan ana rabbukum, mereka jawab dengan lantang, Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini sang penipu Dajjal. Marah Dajjal. Langit jangan turunkan hujan, enggak turun-turun hujan. Bumi jangan keluarkan tetumbuhanmu, enggak keluar tetumbuhannya, sehingga hewan ternak kaum beriman ini mati bergelimpangan, dikasih neraka, Pak. Nah, Dajjal sekarang belum keluar, tapi sistem Dajjal senang bertingkah laku seolah-olah playing God, merasa dirinya Tuhan karena bisa menguasai semua teknologi canggih. Maka kalau dia lihat satu negeri pantas untuk didukung karena negeri itu taat pada sistem Dajjal, dikasih banyak fasilitas, dikasih surga. Tapi kalau kemudian pemimpin negeri tersebut menunjukkan gejala-gejala mbalelo, mbalelo itu bahasa Jawa, Pak, artinya membangkang, ya kan? Maka dikasih bencana, dikasih kesulitan, dikasih neraka dunia. Begitu. Yang berikutnya, apakah Dabah dan Al-Jassasa sama, Ustadz? Tidak sama. Dabbatul ard itu adalah binatang melata yang keluar dari perut bumi yang nanti tugasnya memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Sedangkan Al-Jassasa adalah hewan yang dijumpai oleh sekumpulan pelaut Nasrani yang dipimpin Tamim Ad-Dari. Ketika sampai di suatu pulau, maka hewan ini menyambut mereka, dan hewan ini berbulu sedemikian rupa sehingga nggak ketahuan mana yang kepala, mana yang dubur. Dan tiba-tiba berbicara pula Jassasa ini, berkata kepada Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menanti kalian di dalam biara di pulau ini. Laki-laki itu ingin banyak bertanya kepada engkau. Mereka pun kaget dan khawatir, jangan-jangan ini setan betina. Mereka tinggalkan Al-Jassasa itu. Nah, Jassasa itu beda dengan Dabbatul ard. Kalau Dabbatul ard itu min alamatil kubro, di antara 10 tanda-tanda besar kiamat, yang berarti ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Sebelum dia terjadi, Allah hadirkan dari perut bumi binatang melata yang tugasnya memberi tanda. Siapa orang beriman dikasih stempel, akhirnya wajahnya cemerlang. Siapa orang kafir dikasih stempel, akhirnya wajahnya redup. Ya. Sehingga kalau binatang melata ini sudah keluar, kata hadis Nabi ini, dalam hadis Nabi dikatakan, nanti orang beriman saling diskusi mengatakan, kamu beli onta itu di mana? Aku beli onta dari orang kafir itu. Ya, jadi ngomong kafir itu mudah, karena apa? Memang si penjual onta itu wajahnya redup. Begitu. Sementara mereka yang berbincang satu sama lain wajahnya cemerlang. Ya. Baik, nah itu akan muncul Dabbatul ard itu ketika dunia ini sudah benar-benar sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Ya, setelah matahari terbit dari barat, Pak. Jadi matahari terbit dari barat, ya. Belum sampai terbenam, masih di atas kepala, matahari itu kembali lagi terbenam ke barat.
Nah, esok harinya ketika terbit dari timur, waktu duha binatang melata itu keluar, ya. Jadi binatang melata itu keluar seperti memastikan siapa yang pantas untuk tidak lagi mendapat taubat dari Allah Ta'ala karena terlambat, ya. Matahari sudah terlanjur terbit dari barat yang menandakan babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Apa yang dimaksud sabda Rasul tentang bayangan menara jam di Mekah menutupi Ka'bah? Tidak ada hadisnya yang seperti itu, Pak, terang-terangan mengatakan jam di Mekah menutupi Ka'bah, tidak ada, ya. Cuma memang kita mendapati isyarat-isyarat dari Nabi bahwa tanda-tanda akhir zaman diantaranya adalah Mekah itu sendiri seperti kehilangan ruh Islamnya, ya. Tetapi khusus tentang pengertian menara jam ini, apalagi dikaitkan dengan bangunan jam yang ada sekarang ini, saya tidak pernah menemukan hadisnya secara terang-terangan. Allahu a'lam bishawab. Baik, siapakah orangnya yang menurut Ustadz terbunuhnya Amirul Mukminin yang menggemparkan dunia itu? Saya nggak ngerti maksud pertanyaan ini, kecuali kalau yang dimaksud adalah matinya seorang pemimpin yang kemudian menjadi pertanda menjelang keluarnya pemimpin orang beriman di akhir zaman, Al-Mahdi, ya. Mungkin itu maksud pertanyaannya. Jika begitu maksudnya, memang bunyi hadisnya demikian. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi kekacauan ketika seorang pemimpin wafat dan pemimpin ini wilayah cakupan kekuasaannya mencakup Haramain, Mekah dan Madinah, ya. Nah, jadi sebelum Al-Mahdi hadir ke dunia ini, salah satu petanda awalnya adalah matinya seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya mencakup Mekah, Madinah. Kira-kira matinya pemimpin mana, Pak? Pemimpin kerajaan Arab Saudi lah, ya kan? Karena kerajaan Arab Saudi mencakup Mekah, Madinah, kan? Nah, jadi kalau dia wafat lalu terjadi chaos, saat itulah Al-Mahdi akan muncul, ya. Nah, ini panjang ceritanya, tapi tidak mungkin saya bahas sekarang karena saya berusaha sadis, Pak, sabar dan disiplin, ya, dalam menjaga waktu, ya. Tapi intinya kira-kira begitu, Pak. Setelah raja itu wafat, terjadi chaos, ya kan? Nah, dalam kondisi chaos itu nggak jelas, jadi vacuum of power, ada kekosongan kekuasaan di situ. Muncullah seorang laki-laki yang didatangi 313 orang-orang alim, orang-orang soleh, serentak di kota Mekah, di Ka'bah. Dan orang-orang ini nggak pakai perjanjian ngumpulnya, Pak. Dan mereka semua bersepakat mencari laki-laki yang bisa mengatasi semua fitnah yang melanda dunia. Dan mereka sepakat laki-laki inilah yang pantas dibaiat, ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah pembaiatan paksa di depan Ka'bah terhadap laki-laki yang adalah Al-Mahdi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti paksa baiatnya? Karena laki-laki itu didatangi 313 orang seperti pasukan perang Badar jumlahnya, orang-orang alim, orang-orang soleh, tapi dia menolak, tidak mau jadi pemimpin umat, ya. Dan penolakannya keras sekali. Dan karena penolakannya keras, pemaksaannya juga lebih keras lagi. Kalau engkau tidak terima baiat kami, kami pukul tengkukmu. Itu istilah kami bunuh kamu. Nah, akhirnya dibaiatlah dia dengan paksaan, dengan perasaan tidak suka. Pertanyaan, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Setidak-tidaknya karena dua sebab. Pertama, Al-Mahdi tidak punya ambisi kepemimpinan, Pak. Dia orang beriman yang sejati, yang murni, yang tahu hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya jabatan kepemimpinan berpotensi menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Makanya dia hindari. Tidak seperti kebanyakan orang zaman sekarang nggak layak jadi pemimpin, kita dipaksa lihat wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, di semua dinding-dinding, Mbak. Ya kan? Nah, ini sudah kumpulan orang alim, orang soleh sepakat dia inilah pemimpin, dia nolak. Yang kedua, kenapa Al-Mahdi menolak? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Kenapa ada Allah bikin skenario-nya begitu? Karena Allah ingin menjaga, memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya siapa, tentunya orang lain bisa tahu dirinya Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh bisa tahu kalau dia Al-Mahdi. Nah, kalau musuh sudah tahu Al-Mahdi yang mana jauh-jauh hari, kira-kira diapakan Al-Mahdi, Pak? Hah? Dibungkus, ya,
dibungkus, dimasukkan dalam keranjang sampah sejarah, ya, dilikuidasi, begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya tidak tahu maksud pertanyaan itu ke arah sana atau tidak, tapi yang saya pahami kalau ke arah sana, begitulah jawabannya kurang lebih, ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu.